jumlah tentara Israel yang tewas saat berkonflik dengan Hamas semakin meningkat. Namun, Israel diduga tak melaporkan jumlah sebenarnya terkait tewasnya tentara Zionis. Pada Rabu, 22 November 2023, media Israel mengkonfirmasi kematian Kapten Linor Snir, pemimpin sebuah kompi di Brigade Golani. Saat ini, jumlah tentara Israel yang diakui IOF tewas dalam pertempuran darat dengan perlawanan Palestina telah mencapai 72 orang. Sementara jumlah korban tewas pasukan pendudukan Israel telah meningkat menjadi 392 tentara sejak dimulainya operasi Banjir Al-Aqsa. Namun, jumlah korban jiwa IDF yang dicatat oleh Hizbullah dan Brigade Al-Qassam berbeda dengan yang dilaporkan Israel. Menurut laporan kedua militan itu, jumlah tentara Israel yang tewas dalam operasi itu melampaui data milik Israel. Hamas berulang kali menantang Israel untuk mengungkapkan jumlah sebenarnya korban jiwa. Israel sendiri saat ini masih menerapkan kebijakan lama untuk tidak mengumumkan kerugian sebenarnya. Sementara Hamas sendiri hingga saat ini tetap gigih melakukan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel. Perlawanan itu menyebabkan kerugian material dan pasukan dalam jumlah besar di pihak Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang tentara cadangan Israel yang bertugas di utara memberikan pengakuan mengejutkan saat diwawancarai sebuah stasiun televisi setempat. Disebutnya, kondisi tentara di medan perang memprihatinkan. Diakui tentara cadangan tersebut, pihaknya menderita kekurangan makanan dan peralatan tempur. Untuk tidur, mereka mendirikan tenda atau berada di ambulans agar tak kedinginan. Menurutnya, jika bukan karena sumbangan, ia dan tentara lain akan berada di situasi yang sulit. Sementara di balik serangan terus-menerus yang dilancarkan Zionis ke jalur Gaza, ternyata ada tentara Israel yang kabur. Ribuan tentara Israel menghindari wajib militer di tengah memanasnya konflik dengan Hamas di jalur Gaza. Tentara yang menghindari wajib militer ini mayoritas berasal dari formasi militer reguler. Sebagian besar dari mereka melarikan diri sebelum 7 Oktober 2023, di mana Hamas mulai melancarkan serangan mendadaknya. Menurut laporan, ada ratusan tentara cadangan yang belum bergabung dengan layanan tersebut sejak saat itu. Nantinya, pasukan yang menghindari wajib militer itu akan diberi hukuman penjara oleh IOF. Sementara kondisi ini berbanding terbalik dengan Hamas. Memasuki hari ke-47, Hamas terus melakukan gerilya hingga militer Israel mengalami kerugian baik dari sektor manusia maupun kendaraan tempur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Israel akan menindak tegas terhadap warganya yang menghindar dari dinas militer yang diwajibkan di negara Yahudi tersebut. Langkah ini diambil ketika militer Israel menghadapi banyak front perlawanan imbas perangnya di Gaza, Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeen, Kamis 23 November pasukan penduduk Israel, IOF, akan mulai meningkatkan hukuman kepada warganya yang menghindari dinas militer pada 1 Desember 2023. Penggandaan hukuman ini juga berlaku bagi warga yang tidak bergabung dengan unit mereka dalam waktu 2 bulan setelah pecahnya perang. Hukuman yang akan dijatuhkan diperkirakan akan bervariasi antara 1 hingga 3 hari penjara untuk setiap hari ketidakhadiran. Israel menyiapkan hukuman penjara yang lebih ketat untuk memaksa para prajurit terjun ke medan tempur. Hingga saat ini, terdapat sekitar 2.000 tentara Israel yang menghindari wajib militer, dan mayoritas dari tentara reguler. Sebagian dari mereka sengaja kabur sebelum 7 Oktober dan ada ratusan tentara cadangan yang belum bergabung dengan layanan tersebut sejak saat itu.
Seorang tentara cadangan yang bertugas di utara mengatakan kepada media Israel bahwa dirinya menderita kekurangan makanan dan peralatan tempur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Qassam tak berhenti menyerang pasukan Israel yang memasuki wilayah Gaza. Terbaru, mereka menargetkan segerombol pasukan Zionis yang tengah berkumpul dengan tembakan mortir. Pasukan pendudukan yang menjadi target serangan itu merupakan tentara Israel yang ditempatkan di sebelah barat lingkungan Sheikh Radwan. Dari video yang dirilis Brigade Al-Qassam, terlihat sekelompok tentara diduga dari Israel tengah santai berdialog. Sementara dari arah berlawanan, terdapat pasukan perlawanan yang tengah membidik. Tak berselang lama, tembakan bertubi-tubi diluncurkan dari tempat persembunyian Brigade Al-Qassam. Selain menargetkan pasukan pendudukan Israel, mereka juga menggempur tank-tank IDF dari jarak dekat. Satu persatu kendaraan militer Israel mulai dari tank hingga bulldozer meledak. Selain Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds juga mengaku menghancurkan belasan tank Israel. Tank tersebut dibombardir di beberapa wilayah. Mulai di area penyerangan di lingkungan Al-Zaitoun, Tal Al-Hawa, Camp Al-Shati, Sheikh Radwan, dan area Jur Al-Dik. Pada Rabu, 22 November 2023, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina itu mengaku telah menargetkan pasukan teknik infanteri pendudukan di belakang tanggul di sebelah timur Al-Sanati di jalur Gaza dengan mortir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.